Ya, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat, masih semangat. Ya, puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam lanjutan firman Allah tadi malam. Saat ini kita akan masuk dalam karunia kesembuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 bagian C. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah saudara, inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, yang seringkali kita mengeluh, aduh sakit ini. Ya, apalagi sekarang saudara, semakin banyak penyakit yang disebabkan oleh karena virus. Teristimewa virus corona, tetapi bukan disebut penyakit corona, penyakit tenggorokan. Ya, jangan disebut penyakit corona. Penyakit oleh karena virus corona, yaitu penyakit pada tenggorokan. Ya, seperti saya, saudara, di dalam bukan virus corona membuat saya punya suara serak-serak, tetapi oleh karena setiap hari saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, berusaha untuk bisa setiap hari selama ini. Ya, sekalipun ada 1-2 kali saya tidak menyampaikan firman oleh karena beberapa waktu yang lalu saya minta izin untuk mengatur keberangkatan istri saya, baik itu mulai dari Tentena sampai ke Bada. Demikian juga dari Bada mereka harus pergi ke Tentena, ke Rampi. 4 malam mereka di jalan, saudara. Ya, kalau saudara ingin lihat, saudara bisa lihat di postingan Facebook saya bagaimana jalan yang mereka lalui di sana. Ya, di hutan belantara, hutan masih perawan, belum diolah itu kayunya untuk ramuan rumah. Ya, jadi hutan. Selama 4 malam mereka harus bermalam di tengah jalan. Selama itu saudara, tidak ada kampung di antaranya. Hutan sejauh 36 km. Saudara kasih Tuhan, karunia menyembuhkan. Tentu kalau kita berbicara tentang karunia menyembuhkan, yang disembuhkan adalah sakit penyakit. Dan sakit penyakit itu ada 2 hal. Yang pertama berbicara tentang sakit rohani, dan yang kedua tentang sakit jasmani. Sehingga Yesus ketika dia melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit, dia berkata dulu dosamu sudah diampuni. Ya. Kenapa? Karena selain sehat jasmani juga sehat rohani. Pertanda bahwa orang tidak akan bisa sehat secara jasmani kalau rohaninya juga tidak sehat. Nah, saudaraku, yang harus kita ingat bahwa janji Tuhan ketika dia mau naik ke sorga, dia mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi pertanda bahwa kita bisa menerima kuasa, kita bisa menerima karunia seperti karunia menyembuhkan kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Nah, saudara, sebentar akan kembali kepada khotbah yang tadi siang, berbicara tentang kesembuhan ketika kita menjadi pohon-pohon. Ya. Karena sebenarnya kita ini adalah pohon-pohon yang dimaksud, yang dari di padang rumput tumbuh pohon, berganti menjadi pohon yang berbuah-buah. Sehingga di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk menjadi, supaya kita berbuah. Tidak mungkin akan berbuah kalau bukan pohon. Karena itu yang pertama kita harus tahu bahwa karunia kesembuhan itu adalah merupakan sebuah tanda kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18, di sana jelas, saudara. Kita baca dulu, kita pelajari mulai dari Markus 16 ayatnya yang ke-18. Mereka akan, ya kita baca dari ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda ini, bohong, dusta, menipu. Kalau bilang mereka percaya, tetapi tidak ada tanda-tanda ini. Akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Sehingga kita harus usir itu setan. Kenapa sampai harus diusir itu setan, saudara?
Karena dia datang menipu kita, dia datang mengintimidasi kita, dia datang mendakwa kita. Kalau ada kita punya kesalahan, sampai kita harus berusaha untuk tidak bersalah di hadapan Tuhan. Karena ketika ada kesalahan kita, iblis yang datang mendakwa kita. Tetapi kita terlepas dari kesalahan, kita bisa sampaikan kesaksian, dan kesaksian itulah yang mengalahkan dakwa dan para pendakwa kita. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Itu kesaksian itu tujuannya untuk mengalahkan iblis yang mendakwa kita. Kemudian selanjutnya mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Itu adalah merupakan wajib bagi orang percaya. Sekalipun ada juga yang dikatakan karunia-karunia roh. Asalkan di dalam ibadah kita selalu dipenuhkan oleh roh dan berbahasa-bahasa yang baru, bukan karena diajarkan oleh gembala atau karena disekolahkan saudara, tetapi timbul sendiri dalam diri kita bisa berbahasa roh. Tetapi kita harus hati-hati juga bahwa bahasa roh itu ada banyak, ya. Ada bahasa roh yang ngerasanya dari Tuhan, ada bahasa roh dari diri kita sendiri, ada juga iblis yang masuk campuri, ya. Sehingga ada karunia, nanti kita akan pelajari tentang karunia untuk membedakan macam-macam roh. Karena itu sangat penting, karena saling melengkapi. Kemudian yang ayat ke-18, mereka akan memegang ular. Ya, sekali lagi saudara, jangan berbicara tentang memegang ular secara jasmani, ya. Ular yang menjalar itu. Tetapi ingat, kita tahu bahwa ular itu adalah iblis. Ular itu ada di dalam genggaman kita. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita genggam mereka. Memegang ular. Jangan sampai nanti kita mencobai saudara, kita pergi. Memang ada orang yang memang berani seperti saya. Saudara boleh pergi ke kampung saya, ke Tomata. Mulai dari usia 13 tahun saya sudah terkenal sebagai penangkap ular. Tapi hanya ular piton saja, ular sawah, ular loreng. Saya tangkap dalam hidup-hidup, tidak pernah saya kasih mati. Saya tangkap hidup-hidup saudara. Sekalipun ular itu yang mau menangkap, yang siap mau baterkam babi atau siap baterkam musuh, saya pasti akan, asal saya lihat, sekalipun dia lari tidak akan lolos. Itu saya. Boleh saudara pergi ke kampung saya di Tomata, tanya. Ya. Dan saat ini mungkin ada yang menonton saya, mereka akan aminkan. Ya, karena memang saya dari umur 13 tahun sudah biasa tangkap ular. Ular ukuran 3 meter sampai 4 meter, ular sawah. Ya, kemudian mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang ini mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itu adalah sebuah tanda mutlak bagi orang yang percaya sebelum dia menerima karunia, dan ini memang juga merupakan karunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan karunia untuk meletakkan tangan atas orang sakit sehingga orang sakit menjadi sembuh. Jadi saudaraku, itu berarti sebuah keharusan kita miliki karunia kesembuhan. Ada beberapa hal di sini, salah satunya karunia berbahasa roh. Itu berarti adalah keharusan, harus dimiliki oleh orang percaya. Ya, memang saudara, firman Allah jelas berkata di dalam 1 Korintus yang kita baca, setiap orang diberikan karunia untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang seorang diberikan karunia begini, karunia begini. Tetapi apa yang ditulis di dalam Markus pasal 16 ayat 17-18 itu adalah sebuah ketentuan yang harus kita miliki, ya. Yaitu yang pertama tadi, kita bisa mengusir iblis, ya. Nah, itu memang tidak terdaftar dari 9 karunia roh. Tetapi yang terdapat dari 9 karunia roh itu berbahasa roh dan karunia kesembuhan. Berarti karunia kesembuhan yang kita baca pada malam hari ini, itu adalah keharusan terjadi dalam hidup kita. Baik itu untuk menyembuhkan orang yang sakit jasmani, terlebih lagi yang sakit rohani. Ketika kita datang meletakkan tangan, kita diberikan karunia kesembuhan oleh Tuhan, maka mereka akan sembuh. Demikian juga diri kita. Tetapi jangan sampai kita berkata bahwa loh, orang lain kok bisa sembuh, kenapa saya tidak bisa sembuh? Demikian juga terjadi di dalam kebenaran firman Allah. Masa orang lain dia tolong, masa orang lain dia selamatkan, kenapa dia tidak tolong dirinya? Saudara, jangan biasa kita kan kita jadikan itu batu sandungan, jadikan alat gunjingan, ya, alat serangan. Loh, dia berdoa bagi orang lain kok orang lain sembuh, tetapi ketika gilirannya dia yang sakit, tidak bisa dia sembuh. Itu seringkali lah kita manusia seperti itu. Tetapi saya yakin saudara, bahwa kita pasti sembuh kalau kita menjadi orang yang percaya. Karena kesembuhan itu adalah karunia mutlak yang diberikan kepada
kepada kita. Sama dengan karunia bahasa roh, berbahasa-bahasa yang baru. Nah. Kemudian saudara, kita lihat di dalam bahwa ketika kita menyembuhkan, itu kita memberikan kepastian kepada orang yang kita mau sembuhkan. Kita pastikan bahwa dia pasti sembuh. Itu adalah yang dibilang karunia kesembuhan, memastikan bahwa itu pasti sembuh. Ya, kemudian kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-10. Saya pikir-pikir saudara, setiap malam khotbah terus. Jadi saya pikir makin hari makin akan kurang bahan khotbah, makin sedikit, makin pendek. Tetapi tidak juga. Luar biasa karena kasih Tuhan saudara. Ya, ayat yang ke-10. Satu Raja-Raja saya buka. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-10. Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Ini saudara, kalau kita memiliki karunia, kalau kita memiliki karunia kesembuhan, sehingga dengan berani kita berjalan, dengan berani kita pergi untuk mendoakan orang sakit, karena kita percaya ketika kita meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Kenapa? Karena kita memiliki karunia, sebuah kepastian yang diberikan kepada kita, sehingga kita mengatakan bahwa dia pasti akan sembuh. Ini adalah sebuah pernyataan dari seorang nabi yang disebut Elisa. Ingat, Elia dengan Elisa mereka berbeda. Ya. Elisa memang diberikan karunia kesembuhan oleh Allah, sehingga dia melakukan berbagai macam kesembuhan. Ya, kesembuhan. Ada contoh-contoh baik itu kepada Naaman ataupun kepada anak janda ini. Ya, dia katakan bahwa pergilah, katakanlah. Ini dia hanya kirim pesan. Dia hanya kirim pesan kepada bujangnya bahwa pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Ini adalah sebuah kepastian yang dikeluarkan oleh seorang nabi yang percaya, karena dia percaya bahwa dia memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kepadanya, sehingga dia mengatakan sebuah kepastian bahwa harus sembuh. Nah, itu yang disebut karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ya, kemudian saudara, kita akan lihat lagi di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-7 dan 8. Matius pasal 8 ayat yang ke-7 dan 8. Firman Allah berkata, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Ya, tadi dari seorang nabi. Sekarang saudaraku, dari seorang yang mau mengalami mujizat kesembuhan itu. Ya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini sebuah kepastian yang diutarakan oleh seorang perwira, saudaraku, ketika dia datang menghadap Tuhan hanya untuk datang mendengarkan sepatah kata dari Tuhan. Tetapi karunia kesembuhan itu ada dalam hidupnya. Dia hanya berkata, jikalau ada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, maka hambanya akan menjadi sembuh, saudara. Ya, jadi berarti bahwa karunia kesembuhan yang diberikan kepada kita itu harus memberi kepastian di dalam diri kita. Baik itu akan terjadi kepada orang lain ataupun akan terjadi kepada kita sendiri. Ya. Seperti perwira ini, saudara, bahwa sebenarnya dialah yang sakit sekalipun hambanya, tetapi dia datang mewakili hambanya untuk datang meminta kesembuhan. Sebenarnya seandainya dia yang sakit, dia akan berkata kepada Yesus, hanya dengan perkataanmu saja maka aku pasti akan sembuh. Berarti dia memiliki kepastian bahwa dia akan sembuh dengan mendengarkan perkataan daripada Tuhan. Itu yang disebut karunia, bahwa kita harus memiliki kepastian bahwa pasti akan sembuh.
Ya, jangan dengan ragu-ragu. Tetapi kalau kita ragu-ragu, itu berarti bukan sebuah kepastian. Sama dengan kita orang percaya, kalau kita ragu bahwa kita akan selamat, pasti kita tidak akan selamat. Tetapi kalau kita memiliki kepastian untuk keselamatan, maka kita pasti akan selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, ketika kita mengalami penyakit atau mungkin ada orang lain yang kita mau pergi doakan, saudara, kita harus memiliki sebuah kepastian bahwa yang kita doakan, ketika kita letakkan tangan kita kepada mereka, mereka akan sembuh. Dan ini yang saya berusaha kepada Tuhan. Karena apa? Saya wajib, ya, karena kita adalah orang percaya, wajib menerima karunia kesembuhan. Karena itu dituliskan tanda-tanda orang yang percaya, ya. Sekalipun dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 di sana bahwa kepada yang seorang diberikan karunia ini, kepada yang seorang. Tetapi karena berdasarkan juga firman Allah dalam Markus 16 ayat yang ke-18 itu, bahwa seharusnya karunia kesembuhan itu adalah sebuah keharusan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena bukan hanya berbicara tentang menyangkut kesembuhan jasmani saja, karena juga berbicara tentang kesembuhan rohani, supaya kita sehat terus, supaya kita tidak sakit. Nah, kemudian saudara, kemudian karunia kesembuhan karena melakukan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9. Ini ketika murid-murid diutus, ya, diberikan dengan cuma-cuma, maka kita harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah ini, saudara, jadi kita juga datang sekalipun kita memiliki kepastian atau iman, tetapi kalau kita hanya datang untuk doakan dan meletakkan tangan atas mereka, pastilah tidak akan sembuh. Kenapa? Karena ternyata seperti yang dilakukan oleh seorang perwira tadi yang datang kepada Tuhan, engkau sampaikan saja sepatah kata kepadaku, maka hambaku akan sembuh. Di sini lebih menguatkan, menjelaskan bahwa ketika kita mau datang mendoakan, mau datang menumpangkan tangan atas orang sakit, harus kita menyampaikan bahwa kerajaan, berita tentang kerajaan Allah itu dulu, maka akan terjadi kesembuhan. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan, saudara, bahwa apa yang akan kita lakukan ini pasti akan terjadi, orang sakit yang kita doakan akan sembuh, atau mungkin kita sendiri yang sakit harus sembuh, maka kita harus mendengarkan dulu perkataan firman, ya, memberitakan tentang kerajaan Allah, sampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, apa yang kita sebut? Bertobatlah, maka kamu akan diampuni karena kerajaan Allah sudah dekat. Sebab orang yang sakit sudah pasti karena punya kesalahan, ya. Orang yang sakit pasti sudah punya kesalahan, baik itu kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri, kita tidak menjaga kesehatan, apalagi kalau melakukan dengan bersinah di hadapan Tuhan. Bersinah, ingat, bersinah bukan kepada perempuan, saudara. Bersinah menyembah kepada Allah lain, ya. Percaya kepada Allah lain, itu yang dimaksud oleh Tuhan kata bersinah di dalam kebenaran firman Allah. Yang menyembah kepada berhala, percaya kepada hal-hal lain, lebih mengutamakan, saudara, kehidupan duniawi daripada datang beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam kehidupan duniawi, bukan lebih mengutamakan. Memang mereka masih hidup dalam kehidupan duniawi, dalam pesta pora, dalam adat istiadat nenek moyang yang akan membinasakan kita. Karena ada juga adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun kita diperintahkan untuk mengikuti adat di setiap kampung, tetapi ingat, kalau adat itu akan membinasakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita harus tentang. Nah, inilah yang membuat orang seringkali sakit, saudara, oleh karena kesalahan dia. Sehingga kita harus memperkatakan firman, maka mereka akan menerima kesembuhan dari Tuhan lewat kita yang telah diberikan karunia kesembuhan itu, ya. Kemudian saudara, karena doa. Yang kedua, karena doa. Yang tadi kita lihat bahwa karena melakukan perintah Tuhan, karena disuruh oleh Tuhan. Tetapi disuruh oleh Tuhan, kita juga harus memperkatakan firman. Yang kedua, oleh karena doa. Kisah 28 ayatnya yang ke-8. Ini doa Paulus. Kisah 28 ayat yang ke-8.
terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Haleluya. Saudara, jadi jangan juga kita terlalu fanatik. Ya, ketika ada orang mengatakan, Pak pendeta itu dia pergi doakan sana menjadi sembuh. Ya, seringkali kan kita menjadi fanatik. Untuk kita yang dapat pujian, kita harus mengatakan semua karena Tuhan. Ya. Ini Paulus seolah-olah bahwa ini Paulus yang menyembuhkan dia. Kenapa? Karena firman Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Sehingga kepada kita diberikan karunia dengan cuma-cuma karunia untuk menyembuhkan. Tetapi ketika kita berdoa, oleh doa harus berdoa. Ya, bukan hanya meletakkan tangan saja mereka akan sembuh, harus juga disertai doa. Sama dengan Abraham. Ya, Abraham juga dia pernah mendoakan orang di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-17. Kejadian 20 ayat yang ke-17. Firman Allah berkata seperti ini. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Ya, jadi kesembuhan itu bukan karena hanya sakit demam atau disentri seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi mandul juga itu ternyata penyakit. Ini di sini berbicara bahwa Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek. Tadi Paulus yang menyembuhkan, sekarang Allah yang menyembuhkan. Karena memang firman Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi juga firman Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini untuk saling melengkapi. Tetapi yang paling utama kunci dari semua karunia-karunia kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus berdoa. Oleh doa itu kita didengar. Itulah sebabnya kalau juga kita datang berdoa dengan cara tidak berkenan di hadapan Tuhan, doa kita salah, pastilah tidak akan terjadi itu kesembuhan. Tidak akan terjadi karunia kesembuhan dalam diri kita. Padahal karunia itu sudah diberikan cuma-cuma kepada kita. Nah, kemudian saudara, kita akan lihat lagi di dalam yang kita baca tadi. Kita lihat dulu di dalam Yakobus pasal 5 bahwa kita juga harus saling mendoakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16 ini adalah ayat hafalan orang yang sakit, ya. Orang yang sakit dan orang yang mau mendoakan orang sakit. Ini ayat hafalan ini Saudara, andalan. Haleluya. Tapi buktinya tidak terjadi juga kesembuhan. Tetapi jangan kita mempersalahkan kepada yang mendoakan ataupun yang didoakan. Sebab seringkali juga kita harus berpegang kepada firman Allah bahwa yang menjadi penghalang dari doamu adalah dosamu. Baik itu dosa yang mendoakan, apalagi dosa yang mau disembuhkan. Dosa orang yang mau disembuhkan. Kalau dia tidak minta ampun, sukar juga untuk terjadi mujizat. Ya. Berbeda kalau memang ada rencana Tuhan mau terjadi seperti yang dilakukan oleh Petrus di depan gerbang indah di bait Allah. Ini ayat yang ke-16. Ini adalah sebuah kepastian saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Yang pertama kita harus mengaku dosa. Berarti kepastian tidak akan sembuh kalau tidak mengaku dosa. Amin saudara. Tidak akan sembuh kalau tidak mengaku dosa. Ternyata ini selalu hanya kalau yakin didoakan pasti akan sembuh. Yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan disampaikan kepada yang sakit. Padahal di sana harus mengaku dosa dulu. Kemudian firman Allah berkata bahwa dan saling mendoakan. Jadi saya mendoakan saudara yang sakit, saudara juga berdoa untuk saya supaya karunia yang Tuhan berikan kepada saya itu terjadi. Berarti harus saling mendoakan. Ya. Saya doakan umpamanya Esra terpapar virus corona. Saya doakan dia, tetapi dia juga di dalam hatinya harus berdoa untuk saya. Saling mendoakan. Yang pertama saling mengampuni dosa. Yang kedua saling mendoakan. Jadi bukan hanya saya yang berdoa, yang sakit juga harus berdoa. Jadi jangan sembarang sekalipun saudara sampai biasakan menjadi celah. Boy, hamba Tuhan itu pergi berdoakan dia punya jemaat tidak sembuh juga. Ya padahal tidak ketemu, tidak connect. Ya, tidak ada, tidak bersambung. Haleluya. Kemudian
dan saling mendoakan kamu sembuh, supaya kamu sembuh. Kemudian, dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi di sana ada kata saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh, ya. Supaya kamu sembuh. Jadi kalau tidak saling mendoakan dan tidak saling mengampuni dosa, pastilah tidak akan sembuh. Ya, sekalipun kita diberikan karunia, berbeda kalau memang rencana Allah, saudara, yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti kita lakukan penginjilan di luar, ya, kemana buat ibadah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi, itu pasti terjadi sekalipun orang yang didoakan tidak memiliki iman. Karena apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan di sana. Berbeda kalau kita punya jemaat yang kita jaga, kita pelihara setiap hari. Kalau kita doakan mereka, mereka juga tidak mendoakan. Kalau kita kata saling mengampuni satu dengan lain, mereka tidak mengampuni kita, maka tidak akan terjadi kuasa mujizat kesembuhan itu. Kemudian kita akan melihat, oleh karena kamu telah menerima karunia roh, yang kita baca tadi siang dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Yesaya 32. Ini saudara yang sempat saya singgung tadi di firman Allah tadi siang. Yesaya 32 ayat yang ke-15. Memang di sini tidak ada berbicara tentang karunia kesembuhan, tetapi saudara, ini yang diucapkan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat yang ke-15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, yaitu Roh Kudus. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Nah, di sini ketika roh itu turun, saudara, yang padang gurun itu akan berubah menjadi pohon-pohon, ya, akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan yang apa, seperti apa, saudara? Kebun buah-buahan yang dimaksud itu adalah kita sebagai gereja Tuhan. Karena itu mari kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat yang kedua, yang sudah sempat saya singgung tadi, ada ditulis dalam kitab Wahyu pasal 22, tetapi kita tidak baca tadi siang, maka saat ini kita baca. Ya, mungkin ini menjadi utang karena ini berbicara tentang karunia kesembuhan. Ya. Kita baca dari ayat 1. Ini berbicara tentang Yerusalem yang baru, saudara, ya. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Itu sungai air kehidupan yang mengalir, yang memancar di padang gurun yang kita baca tadi siang, ya. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Jadi sebenarnya jalan itu di sungai, ya, saudara. Karena di seberang menyeberang. Tadi dikatakan bahwa jalan-jalan kota, di tengah-tengah jalan kota itu, kita berjalan berarti berjalan di sungai, ya. Karena di seberang-seberang sungai itu ada tumbuh pohon-pohon. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ternyata daun-daun pohon-pohon itu yang digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kenapa sampai daun-daun pohon itu yang menyembuhkan bangsa-bangsa? Sehingga ingat, saudara, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita untuk, ya, kita baca dulu, saudara, tapi jangan dulu kita tinggalkan ini Wahyu ini. Kita baca dulu itu Yohanes, karena saya tidak terlalu hafal Alkitab, saudara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, bagaimana kita mau menghasilkan buah kalau kita tidak jadi pohon? Hanya kita menjadi pohon, maka kita bisa menghasilkan buah. Dan buah itu kita tetap, maksudnya setiap bulan itu selalu berbuah. 12 kali dalam setahun selalu berbuah. Sehingga ketika kita memiliki buah, buah apa yang dimaksud oleh Tuhan? Yaitu buah-buah Roh Kudus yang ditulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22.
sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera. Kita harus memiliki itu dulu, maka kita bisa memiliki karunia kesembuhan. Kalau kita tidak memiliki buah-buah roh di dalam hidup kita, maka kita tidak bisa akan memiliki karunia kesembuhan itu yang harus kita sampai capai dengan kita berdoa. Oleh karena kita melakukan perintah Allah, kita memberikan kepastian kepada orang yang mau disembuhkan bahwa mereka pasti akan sembuh. Saudaraku, maka kita harus menjadi pohon dan harus berbuah. Sebab firman Allah berkata, kalau pohon yang tidak berbuah, dia akan ditebang kemudian dibuang ke dalam lautan api. Sehingga oleh daun-daun itu, berbicara daun-daun itu apa, saudara? Daun-daun itu yang akan menyembuhkan bangsa-bangsa yang sakit. Tidak mungkin menyembuhkan yang tidak sakit. Yang akan disembuhkan yaitu yang sakit. Karena itu kita lihat Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Itulah gunung-gunung yang sudah tidak menjadi gunung lagi, yang sudah diratakan, saudara ya. Ketika gunung-gunung sudah diratakan, bukit-bukit diratakan, maka di situ akan terbit sukacita dalam kehidupan kita. Kemudian, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Nah ini saudara, pohon-pohon sehingga ada pujian, pohon-pohon akan bertepuk tangan memuji Dia. Sebenarnya pohon-pohon yang dimaksud itu bukan pohon-pohon yang ada kita lihat setiap hari di hutan, tetapi pohon-pohon yang dimaksud itu kitalah ini, supaya kita datang menghasilkan buah dan buah kita itu tetap. Sehingga untuk kita bisa memiliki karunia kesembuhan, kita harus memiliki kesukaan untuk selalu bertepuk tangan. Bertepuk tangan di dalam Mazmur 47 ayat yang kedua, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah, oh Tuhan, hai segala bangsa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita untuk memberi buah supaya kita punya daun-daun bisa menyembuhkan, bisa memiliki karunia kesembuhan, maka kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus selalu bertepuk tangan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Semak duri yang dihasilkan ya ketika kita berusaha untuk mencari kebutuhan kita, yang dihasilkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17-18, yang dihasilkan hanya semak duri, tetapi akan diganti menjadi pohon sanobar. Kemudian, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah inilah, kitalah pohon-pohon yang berbuah. Haleluya. Maka itu akan menjadi sebuah tanda abadi, sehingga daun-daun kita, yaitu daun yang selalu berlambai-lambai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, saudara, sehingga akan terjadi kesembuhan. Itu pertanda bahwa kita harus penuh Roh Kudus dulu, maka kita akan menerima karunia itu. Yang pertama, karunia untuk menjadi pohon yang berbuah terus sepanjang masa, 12 kali dalam setahun, setiap bulan kita harus menghasilkan buah. Itu yang difirmankan oleh firman Tuhan, bahwa buahmu itu tetap. Maka ketika kita memiliki buah yang tetap, kita punya daun-daun ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itulah karunia kesembuhan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita juga harus hidup dulu di dalamnya. Kita harus menikmati lawatan Roh Kudus. Roh Kudus harus ada berkuasa di dalam diri kita, maka karunia kesembuhan itu akan pasti terjadi. Kenapa sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak umat-umat Tuhan, kita pergi meletakkan tangan atas orang sakit, kita berdoa bagi mereka, tidak terjadi kesembuhan? Sekali lagi saudara, jangan hanya kita mempersalahkan mereka yang disembuhkan, yang tidak disembuhkan, yang sakit. Kenapa? Ya memang seringkali kan kita hadir untuk menyampaikan kebenaran, dan kita lihat kesungguhan-sungguhan hati mereka, maka itu pasti akan terjadi mujizat, akan terjadi kesembuhan bagi orang yang didoakan. Tetapi pada akhirnya kan selalu nihil. Apalagi kalau jemaat kita yang kita doakan, saudara, paling banyak hamba-hamba Tuhan ketika dia keluar ke daerah kemana, dia pergi buat ibadah kebaktian kebangunan rohani, terjadi mujizat kesembuhan. Tetapi ketika di dalam kampungnya sendiri, di dalam pelayanan sendiri, kenapa tidak bisa? Karena ini ada batas-batas tertentu di dalam diri antara gembala dan jemaat, antara jemaat yang saling mendoakan tidak pada arahnya yang tepat, tidak pada arahnya yang benar. Kenapa? Karena tidak saling mengampuni satu dengan lain. Karena setiap hari kita selalu bertemu, ya. Apalagi kalau kita sudah dimarah-marah oleh Pak Gembala,
Ya, akhirnya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, mungkin ada kecamuk, ada rasa dendam, atau rasa iri, atau rasa seperti apa gelisah di dalam diri kita. Aduh, saya terlalu dibentak-bentak tadi oleh teman-teman, saya terlalu begini. Akhirnya itu yang membatasi kita. Kenapa? Kita tidak saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kepada kita untuk kita menerima karunia kesembuhan itu. Kita harus menjadi pohon yang berbuah, dan buah itu tetap. Buah itu apa? Buah yang tidak selalu diombang-ambingkan, kadang berbuah, kadang tidak berbuah, yaitu buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah roh, itu harus kita miliki di dalam hidup kita. Ketika itu ada lari dalam diri kita, maka pasti tidak akan terjadi mujizat kesembuhan. Ketika kita mendoakan orang, tidak mungkin untuk sembuh, saudara. Karena apa? Kita tidak memberi buah dulu. Maka pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, yang hanya menghasilkan daun-daun saja, rimbun, seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Dia mengutuk kenapa? Karena rimbun saja daunnya, tetapi tidak pernah menghasilkan buah. Orang saudara kekasih Tuhan hanya bersorak-sorak, memuji, melompat-lompat di gereja, di rumah ibadah, untuk menunjukkan sambil dia haleluya, besarkan namamu, sambil dia punya teman begini, dia lihat, oh ya, supaya dia melihat kepada temannya, supaya temannya itu lihat bahwa dia bersorak, melompat, padahal dia tidak punya buah. Sebentar pulang, ada di dalam dirinya ada sakit hati, ada iri hati, ada kebencian, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada damai sejahtera, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kelemah lembutan. Ya, ada 9 buah roh. Maka tidak mungkin, dan saya mau bilang mustahil, orang yang demikian untuk mendoakan atas orang sakit sembuh. Sekalipun ada timbal baliknya. Jangan juga kita segera memvonis hamba Tuhan. Ketika dia mendoakan orang sakit, saya katakan tadi tuh, orang sakit tidak sembuh karena biasa juga dari orang sakit itu sendiri. Karena firman Allah berkata bahwa kita harus saling mendoakan, saling mengampuni dosa. Ya. Kalau tidak saling mengampuni dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, mustahil akan terjadi kesembuhan. Terkecuali kalau memang rencana Tuhan seperti ibadah KKR yang saya katakan tadi. Karena untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan meneguhkan setiap penyampaian firman dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Hanya untuk mempertunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita itu hebat, yang telah melepaskan orang Israel dari tanah Mesir dan membawa mereka, menggiring mereka melewati padang belantara untuk sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Karena itu firman Allah berkata, jangan kita saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kenapa Pak Gembala datang doakan saya tidak sembuh-sembuh? Tanya sama diri kita sendiri, kenapa kita tidak sembuh? Haleluya. Karunia kesembuhan itu harus dimiliki orang yang mendoakan dan juga yang didoakan, maka akan terjadi. Karena karunia kesembuhan itu adalah keharusan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Baik dia yang sakit, bukan berarti orang yang memiliki karunia kesembuhan tidak mau sakit. Namanya kita masih ada di dunia, saudara, pasti kita akan merasakan sakit. Sekalipun saya beriman tidak akan sakit, tidak mungkin. Saya hanya imani supaya jangan saya sakit. Tetapi selama manusia masih ada di dunia, susah payah akan terjadi dalam dirinya. Haleluya. Mustahil manusia bilang tidak pernah sakit. Tetapi ketika kita sakit, orang yang hidup dalam roh, orang yang hidup dalam Tuhan, kepada kita tetap diberikan damai sejahtera, tetap sanggup untuk menghadapi apapun persoalan. Karena penyakit bukan hanya berbicara penyakit, saudaraku, sakit malaria, sakit demam, tetapi sakit hati juga itu penyakit yang paling berat. Sakit hati apa? Dikasih sakit hati oleh gembala, dikasih sakit hati oleh jemaat, dikasih sakit hati oleh suami, dikasih sakit hati oleh istri, dikasih sakit hati oleh anak-anak. Itu yang paling penting, terutama harus disembuhkan. Sama seperti Allah Bapa di sorga, ketika kita membuat dia sakit hati, dia akan menjadi murka kepada kita. Itulah karunia kesembuhan yang sesungguhnya. Sembuhkan dulu diri kita, maka akan terjadi kesembuhan kepada orang lain. Kita yang sakit, kita buat sakit hati di hadapan Allah, sehingga Tuhan mengutuk kita, Tuhan murka kepada kita. Dia datangkan virus corona. Siapa bilang virus corona dari iblis? Virus corona itu adalah makhluk. Tidak mungkin iblis bisa menciptakan virus corona, yang adalah makhluk hidup. Semua yang hidup, yang bergerak di dunia ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana saudara kita mau selalu mempersalahkan satu dengan yang lain? Loh, kok gembala doakan saya tidak sembuh? Haleluya. Bagaimana kamu mau sembuh? Engkau mendukakan hati Tuhan. Engkau durhaka kepada Tuhan. Terjadi penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Firman Allah berkata, matikanlah dirimu, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Penyembahan berhala itu bukan menyembah kepada patung. 1
tapi yang berhala yang sesungguhnya. Kita memberhalakan diri kita kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, membuat Tuhan menjadi murka. Kita hadir di gereja cuma penampilan secara tubuh saja, secara badani saja, tetapi kita punya hati tidak berpenampilan baik di hadapan Tuhan, sehingga sukar untuk terjadi kesembuhan rohani di dalam diri kita. Kita egois, kita sombong. Masa orang sekarang yang beriman kepada Allah disebut sombong? Haleluya. Orang yang selalu menunjuk jago di dalam pelayanan, saling bersaing, saling beradu argumen, tidak dibilang sombong. Orang yang cuma karena mau menunjukkan imannya yang sungguh kepada Allah, dia percaya bahwa Allah sanggup melindunginya, itu yang dibilang sombong. Haleluya. Orang yang sombong itu saudara kekasih Tuhan, yang tidak mau melirik lagi teman-temannya, saudara-saudaranya yang sementara melarat, yang miskin. Haleluya. Itu orang yang sombong. Kita baca saudara, sekalipun saya sudah tutup Alkitab. Ini penyembahan berhala. Kolose pasalnya yang ketiga. Sekali lagi saudara saya mau baca, supaya orang-orang yang di luar yang nonton saya juga dengar. Haleluya. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, sebab hidup dalam duniawi bersahabat dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, apa itu bersahabat dengan dunia? Keinginan-keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dan 20, keinginan daging jelas. Matikan dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Itu yang sama dengan penyembahan berhala, dan itulah yang disebut penyembahan berhala, serakah. Kita datang provokasi jemaat supaya menjadi jemaat saya. Kemudian nafsu jahat, serakah, kita terima persembahan persepuluhannya, sekalipun dia hanya kirim, dia tidak datang beribadah karena alasan proyek, alasan sibuk. Haleluya. Itu penyembahan berhala. Tidak usah terima perpuluhan dari orang-orang yang tidak hidup berkenan kepada Tuhan, yang tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana tidak mau diterima? Puluhan juta, 1 juta saja sangat sulit tidak mau diterima. Kenapa? Sebentar mau pakai ganti beli mobil, beli motor baru, mau pakai shopping, mau pakai ke mall. Itu yang disebut penyembahan berhala. Matikanlah di dalam dirimu, maka kita akan menjadi hamba Tuhan yang militan dipakai oleh Tuhan. Kita akan menjadi jemaat Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan seperti Abraham, seperti Paulus, maka terjadi kesembuhan di dalam hidup kita. Itulah bagaimana mau terjadi karunia kesembuhan kepada kita kalau kita menyembah kepada berhala. Sehingga di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 saudaraku, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, jangan engkau biarkan dirimu terbujuk untuk menyembah kepada Allah lain, kepada berhala. Berhala menyembah, percaya kepada dua Tuhan, yaitu kepada Mamon. Mamon itu berbicara harta. Tidak mungkin kita menyembah kepada Mamon, akan bersaudara akan memiliki hati kita kepada Tuhan. Tidak mungkin orang akan mendua hati sampai Tuhan berkata, jangan bersinah. Kita bersinah itu dengan percaya kepada hal-hal yang lain. Sampai Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Karena Tuhan tidak ingin dia dipilih. Kalau kita pilih itu Tuhan berarti ada 2 di sana, ada 3 di sana. Kita menjadikan sebuah pilihan seperti yang selalu dibuat oleh anak sekolah. Pilih A, ini, B, ini, C, ini. Ada 3 pilihan, ada 4 pilihan. Itu sebabnya Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa kita mau bangga, kita sombong? Tetapi kalau kita bermegah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, itu sangat terpuji di hadapan Tuhan. Untuk menaikkan seperti kata Rasul Yohanes, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu tanda bahwa saudara, semua yang kita lakukan hanya oleh karena kasih Tuhan. Kita ini adalah pohon-pohon yang harus berbuah, harus berbuah. Tetapi mana gereja Tuhan sekarang memberi buah? Yang ada saling menjatuhkan satu dengan lain. Jadi pantas Tuhan menjadi murka karena Tuhan sakit hati. Mau berdoa, mau bagaimana? Mau usir itu corona? Mustahil corona mau diusir. Tetapi kita hanya bisa berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta ampun. Tuhan tolong lepaskan kami dari corona. Jangan sampai kami terpapar Tuhan. Itu yang harus kita minta. Tapi kalau kita mau usir, kita mau kalahkan, kita mau hambat, tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan datang dengan murkanya. Karena di dalam gereja pun sudah terjadi penyembahan berhala kepada Tuhan. Mengagung-agungkan gereja.
Orang lebih mengutamakan membangun gereja megah. Terjadi pada zaman Kejadian pasal 11. Begitu bangunan ibadah diterpa oleh bencana alam, gempa bumi apa, kita buat gereja yang tahan gempa, yang tidak bisa hancur dalam keadaan apapun. Itu kita berusaha untuk menghindari hukum alam yang sudah Tuhan buat. Bangunan ini akan binasa, bangunan ini akan hancur bersama dengan dunia ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Kenapa kita mau berusaha menghabiskan keuangan yang bisa kita gunakan untuk orang lain, orang yang miskin, orang yang membutuhkan? Bagaimana kita beribadah di sini seperti ini? Sudah sangat bagus ini bangunan ini, tidak juga terlalu mewah, tidak juga terlalu norak. Kenapa kita mau bangun? Apa guna juga bangun gereja yang mewah, saudara? Apa guna juga bangun gereja yang besar kalau tidak ada penghuninya di dalam, kalau tidak ada isinya di dalam? Yang paling utama, bangunlah tubuh Kristus dalam sebuah persekutuan. Haleluya, itu yang sementara kami lakukan di Rambi. Sekalipun kami belum punya gereja, masih di rumah pribadi, saudara, tapi kami bersuka cita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan kami, dalam kekurangan kami dalam hal materi, tetapi kami tetap selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kami selalu disembuhkan setiap hari. Kenapa? Karena kami selalu berbuah. Tiap-tiap tahun 12 kali kami selalu berbuah, dan daun-daun itu menyembuhkan diri kami dan menyembuhkan juga orang-orang lain. Itulah karunia kesembuhan. Haleluya. Karena itu mari saudara, kita penuh dengan Roh Kudus. Maka karunia-karunia yang telah kita pelajari selama beberapa hari yang sebelumnya, itu akan terjadi dalam diri kita. Kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan pengetahuan, kita akan diberikan semua 9 karunia roh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.